Halo, selamat pagi teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Imam Suharjo. Kali ini kita akan sampaikan materi utama dalamnya, maksudnya komponen utama dalam sistem IoT. Jadi pengertian IoT saya rasa sudah bisa dipahami semua, dan ini terkait benda-benda fisik atau thing yang tertanam secara embedded. Di dalamnya ada komponen elektronik, ada bisa jadi sensor, konektivitas yang bisa terhubung satu dengan yang lain. Nah, IoT tadi mempunyai tujuan yang beragam ya, tergantung kepada kebutuhan. Tapi terkait ini ya, terkait dengan pengumpulan data, komunikasi, dan juga melakukan suatu tindakan tertentu ya, baik kepada manusia atau ke sistem yang lain. Oke ya, jadi juga komunikasinya bisa mesin ke mesin, jadi juga bisa manusia ke mesin, dan juga memiliki aplikasi di sisi bisnis ya. Secara umum ini ya, jadi bagaimana IoT bisa bekerja, ini ada komponennya. Di sini ada device, nanti ada gateway, ini terkait dengan konektivitas, ada cloud server, dan juga ada aplikasi. Jadi ini tadi ada perangkat atau di dalamnya ada sensor juga, konektivitas atau jaringan, pengolah data ini nanti sistem komputernya bisa cloud, bisa lokal, dan antar muka ke sisi penggunanya ya, bagaimana IoT ini dimanfaatkan. Nah, yang pertama sensor ya. Sensor ini terkait perangkat yang nanti bisa membaca data yang akan ditangkap gitu ya. Ini bisa data-data misalkan seperti suhu, posisi seperti GPS, mungkin suara, gas, dan macam-macam ya. Nanti akan memiliki sensor sendiri-sendiri. Nanti sensor ini bisa berupa komponen yang pasif atau juga merupakan modul sensor yang ada komponen elektroniknya. Artinya dia memerlukan suplai listrik untuk bisa berfungsi ya. Seperti sensor gas ya. Sensor gas itu dia ada komponen elektroniknya sehingga dia perlu energi listrik untuk bisa berfungsi. Nah, ini contoh sensor tadi ya. Dan ada banyak ya. Ya semua yang ada di yang mau kita ukur tadi, orang juga berusaha untuk membuat sensor ya, termasuk misalkan yang terkait dengan kesehatan, misalkan ECG, misalkan apalagi ya, misalkan kalau darah itu apa, misalkan kita ngukur saturasi, nah itu juga ada sensornya juga. Nah, yang kedua adalah komponennya adalah konektivitas atau network ya. Nah, ini terkait media apa yang dipakai untuk menghubungkan dari sisi device tadi ke cloud atau ke server yang akan digunakan, atau dari sensor ke media, misalkan microcontroller yang dia akan mengumpulkan data dari berbagai macam sensor ya. Nah, ini bisa jaringan wifi, bluetooth, kabel ya, WAN, atau seluler juga bisa. Nah, masing-masing memiliki pertimbangan seperti konsumsi daya, jarak, bandwidth yang bisa diangkut, itu menjadi pertimbangan. Nah, ini beberapa konektivitas ya, jaringan seluler, satelit, termasuk ada LP1 ya, Low Power Wide Area Network. Ini memang jaringan WAN yang memang didesain untuk IoT ya, jadi dia WAN seperti WAN tapi memang dia lebih efisien. Ini ya, ada beberapa tipe WAN atau jenis WAN seperti LoRaWAN, NB-IoT, Sigfox, dan RPMA ya. Ini beberapa contoh dari WAN ya. Artinya dia lebih jauh gitu ya, bisa memiliki jarak juga lebih jauh daripada yang seperti WiFi atau Bluetooth gitu. Nah, yang lain adalah komponen pengolah data atau data processing. Ini yang tadi ketika kita memiliki sensor sudah dikumpulkan, terus data-data tadi kita olah ya. Data-data bisa jadi sangat kompleks ya, karena dibuat dari berbagai macam sensor. Misalkan untuk mengidentifikasi seorang yang menyusup di rumah, nah apakah cukup dengan sensor gerakan saja ya? Nah, mungkin bisa ditambah dengan sensor yang lain.
vision atau yang lain. Jadi misalkan antisipasi kalau misalkan yang bergerak itu benda-benda yang kecil ya. Nah ini juga bisa diantisipasi. Terus yang lain lagi tadi ya, komponen data processing ya tadi ya, bisa membaca suhu, kelembapan, terus melakukan identifikasi, melakukan aksi apa. Nah ini nanti kita bisa sajikan, bisa proses, atau bisa kita buat aksi untuk melakukan sesuatu terkait dengan ini ya, pemrograman bisa masuk di sini. Terus antarmuka sisi pengguna tadi yang dipakai untuk mempermudah atau grafisnya gitu ya, bagaimana seseorang bisa melakukan kontrol terhadap IoT tadi ya, melihat, membaca, atau memberikan aksi. Ini bisa dari mobile device, bisa dari web, bisa berupa notifikasi atau bentuk-bentuk yang lain ya. Ini contohnya. Nah ini seperti ini contohnya. Misalkan bagaimana smart home dikontrol melalui aplikasi mobil gitu ya, bisa lihat suhu, bisa lihat kecerahan ruangan dan lain-lain ya, tergantung sensor yang tersedia. Nah, misalkan ini gambaran, misalkan kita punya AC yang terpasang di kamar, nah, terus AC tadi memiliki sistem IoT, kita bisa membaca suhu, kelembapan dan sebagainya. Nah kita bisa lihat dari aplikasi seperti ini, misalkan di ruang server atau apa, yang kita bisa lihat dari jarak jauh, sehingga misalkan ada sesuatu yang tidak normal di ruangan tadi, bisa memberikan notifikasi atau memberikan aksi apa. Ini juga beberapa contoh yang lain di dalam kehidupan nyata, misalkan tadi AC tadi, bagaimana dia bekerja, mengirimkan data sensor mengirimkan data, terus datanya dikirim dari lokal ke cloud, terus pengguna menggunakan aplikasi untuk melihat atau mengontrol tadi. Nah ini contoh aplikasi smart home. Nah ada juga yang ini ya, terkait dengan perangkat IoT tadi, ada yang mengembang menjadikannya menjadi 5 bagian ya, ada sensor, ada komputer, ada sistem operasi, ada jalur komunikasi, dan ada ini ya, output ya, keluaran. Tapi secara umum ya hampir sama gitu ya, ini lebih didetailkan saja. Nah ini tadi ya, secara umum ada yang liga, ada yang 4, ada yang 5 ya. Kalau yang 4 tadi ada sensor, ini ada microcontroller, ada konektivitas, dan ada perangkat lunak. Oke. Nah selain itu juga IoT juga bisa dilengkapi dengan komponen tambahan, misalkan seperti power supply ketika dia membutuhkan listrik yang secara khusus, misalkan ditaruh di tempat yang jauh ya, rural gitu ya, di perbukitan, yang dia harus bekerja 24 jam, mungkin suplai listriknya terbatas. Nah perlu power supply, baterai, atau misalkan ruangan penyimpanan khusus, atau sensor tadi menggunakan bentuk yang khusus, sehingga misalnya tahan terhadap cuaca gitu. Atau mungkin display lokal di sensornya, misalnya di set itu ada modul display untuk membaca suatu data, misalnya suhu, kelembapan, dan sebagainya. Dan juga mungkin tambahan audio untuk warning atau notifikasi atau yang lainnya. Ini bisa ditambahkan sesuai dengan kebutuhan. Nah ini beberapa contoh ya, misalkan sistem monitoring kebakaran gudang, misalkan dengan Node MCU, sensornya ada aplikasinya pakai Blink ya. Nah ini kebutuhan Node MCU-nya, misalkan sebagai controllernya, sensornya apa ya, deteksi asap, tipenya misalkan MP2, MP7. Terus sensor yang lain misalkan sensor kelembapan DAT11 atau 22. Terus ada modul relay untuk melakukan aksi apa, misalkan memicu tindakan darurat, misalkan menghidupkan spray atau yang lain. Dan Blink ini aplikasi cloud yang bisa dipakai. Ini cara kerjanya. Contoh yang lain misalkan monitoring tanah longsor. Nah ini bisa jadi lebih kompleks lagi ya. Sistem monitoringnya ditaruh di perbukitan atau daerah yang rawan longsor. Nah nanti perlu sensor-sensor apa saja ya. Misalkan kelembapan tanah, tekanan, akselerasi, misalkan, atau pergerakan. Juga nanti perlu kontrolernya jenisnya apa, misalkan microcontroller atau Raspberry,
atau Arduino atau yang lain. Terus media komunikasinya karena ini di tempat yang jauh, nah bisa jadi menggunakan LoRa atau jaringan seluler atau perangkat jaringan yang lain yang memungkinkan. Terus pemantuannya misalnya seperti membutuhkan data center atau lokasi yang memang bisa menerima data dipusatkan di mana. Terus nanti misalkan sistem notifikasi atau pemberitahuan. Dan juga tadi karena ini di luar, di outdoor, di site yang mungkin jauh gitu, membutuhkan tenaga dan daya tahan power yang memadai ya. Oke ya, itu sekilas tentang komponen IoT. Teman-teman nanti bisa mencoba mencari satu contoh kasus IoT, terus coba di breakdown secara umum gitu, atau mungkin bisa sampai khusus detail gitu ya. Misalkan tadi sensornya butuh jenis apa sensornya, terus juga nanti mikrokontrolnya pakai apa, konektivitasnya pakai apa, aplikasinya menggunakan apa. Seperti itu nanti bisa didetailkan ya sedetail mungkin sambil mencari literatur yang ada. Kan terkait dengan sensor nanti coba dieksplor ya, karena tidak semua itu mudah didapatkan. Jadi bisa menggunakan sensor yang mudah untuk didapatkan. Saya rasa itu. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan dan selamat belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.